Surat Al-Imran Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hingga mengorbankan apa yang dicintai. Jadi kebaikan itu akan kita dapatkan jika kita mau mengorbankan apa yang dicintai. Nah, yang kita cari apa? Ya misalnya harta atau apa? Ya, pokoknya apa yang kita miliki, yang kita cari, kita korbankan. Ya. Nah, misal gini, ada di antara kita punya uang 10 ribuan, sing siji niku anyar lagi untuk cetak cik mampu duit anyar gitu ya. Kemudian yang satu wis rada lawas. Nah, pas awal di pengajian di masjid atau Jumatan, ketika ada kotak lewat itu sing dilebokne sing anyar apa sing lawas. Lawas. Nah, sing lawas, ya. Ya. Padahal kan produk 10.000 nih. Ya. Terus sing anyar kan nggo putune, nggo anake atau apa gitu. Padahal itu kita latihan untuk di jalan Allah saya kasih uang yang saya cintai, yaitu duit anyar. Meskipun nilainya sama gitu. Kemudian di saat kita mempunyai pakaian, misalnya jaket ada yang baru dan ada yang lama. Ketika mau kita kasihkan ke orang lain, sedikitnya sing anyar atau sing lawas. Biasanya sing lawas. Ya. Dan nggak apa-apa, sesekali kita itu mengorbankan apa yang kita cintai. Saya itu cinta waktu saya untuk main, ya. Korbankan waktu untuk baca Quran. Itu mengorbankan waktu yang kita cintai di jalan Allah. Ya. Meskipun hanya 3 menit, 4 menit, atau bahkan 5 menit. Ya. Kemudian saya cinta dengan barang saya, ya dikorbankan yang paling kita cintai itu. Ya. Jadi ada latihan dulu. Ini contoh yang disebutkan tadi oleh Hudzaifah Al-Adawi. Ternyata ada ya orang yang dalam kondisi kritis lebih mementingkan orang lain. Ya. Kemudian disebutkan juga ya tentang asbabun nuzul ayat 9 surat Al-Hasyr tadi, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Suatu hari ada seorang Arab Badui. Badui itu pelosok ya, orang kampung, orang desa. Datang kepada Nabi, terus dia mengatakan ini, ya Rasulullah asobani judu. Wahai Rasul, saya kelaparan. Mau luwe itu lapor kepada Nabi. Ya, Nabi itu sebagai pimpinan agama dan pimpinan negara. Ya. Lapor, ya. Lapor kalau dia lapar. Ya. Seperti kan tamu harap lapar, bukan lapor, tapi harap lapar dari warung makan. Nah, setelah menerima laporan orang Badui tadi, beliau bergegas untuk menemui istrinya di rumah. Wahai istriku, kita di rumah punya apa? Kemudian istrinya menjawab, hari ini kita tidak punya apa-apa. Pernah lihat Nabi tidak punya apa-apa? Itu pernah. Ini awal itu pas sudah dia popo, yaitu pas ikut sunnah Nabi pas sudah dia popo nih. Ini maksudnya, ya kan Nabi pernah tidak punya apa-apa juga. Kayak misalnya puasa Senin Kemis kan sunnah, ya. Sunnah itu sok dilakoni sok badan. Kan Nabi nggak puasa Senin terus, kadang dia puasa, kadang dia tidak. Pas poso awal itu ikut sunnah Nabi, ini pas poso. Pas orang poso ya pas ikut sunnah Nabi, ini pas orang poso. Jadi ini kafir sunnah. Ya. Pernah Nabi nggak punya apa-apa. Kemudian beliau menawarkan kepada para sahabat, yuk siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku ini? Orang Badui yang kelaparan tadi dianggap oleh Nabi sebagai tamunya beliau. Siapa yang siap menjamu tamuku ini? Ada laki-laki Ansor langsung ngacung, saya wahai Rasul. Padahal dia belum konfirmasi ke rumah, di WA orang. Kalau sekarang itu sebelum WA belum telepon, pokoknya mantep, pokoknya nekat, pulau, gitu, saya. Ya sudah, akhirnya
laki-laki Badri tadi ya diajak pulang oleh laki-laki Ansor ini. Maka laki-laki Ansor ini pulang, kemudian menemui istrinya, wah istriku, jangan sia-siakan tamunya Nabi. Yuk kita jamu sebaik mungkin. Di rumah kita punya apa ini? Gitu. Jawab istrinya, di rumah tidak ada apa-apa kecuali utus sobiyah. Utus sobiyah itu jatah makan malam untuk anak-anak kita. Neng omah niku mung enten jatah makan malam untuk anaknya. Gitu. Kemudian suaminya mengatakan, ya sudah, kalau anak kita hendak makan, diselimur, atau diselimur nih, diselimur itu di apa jenenge? Ngalihkan perhatian. Dialihkan perhatian, fana wimihim atau dibubukkan saja. Jadi dibendang turu, nggak usah makan malam, penting ini caranya begitu sedang turu, dibubuke, dikeloni begitu. Nah kalau anak sudah tidur, maka jatah makan malam anak kita ini disuguhkan ke tamu ini. Nanti kalau pas menyuguhkan tamu, kamu kondisikan bicara dan lampu ini mati. Ada baik berangkat nopo pripun gitu ya, nopo nek zaman biyen minyake telas atau bagaimana. Setelah itu kita ikut membersamai tamu yang makan, kita persilahkan. Terus awal itu bawa piring sing kosong, terus kudik ben terpakai melu mangan. Ya. Dilakukan seperti itu demi menyambut, menjamu yang disampaikan itu tamunya Nabi. Sampai jatah makan malam anaknya itu dialihkan, ya, sampai anaknya tidak mendapatkan jatah makan malam, kemudian dia pun juga demikian. Itu kalau kita bayangkan zaman saat ini, kok iso ya, kok bisa? Di keimanan orang dulu itu, masya Allah, ya, itu. Nah setelah terjadi malam itu, besoknya, ya, peristiwa itu terdengar oleh Nabi. Kemudian beliau tersenyum dan turunlah ayat tadi surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Karakternya orang-orang yang mengikuti para sahabat dan para salaf adalah lebih mementingkan ya urusan orang lain. Ya. Nah tentu saja ini bukan menjadi timbangan yang diharuskan, tapi setidaknya ada upaya-upaya kita ini perhatian dengan urusan orang lain, peduli, ya. Karena sikap peduli itu adalah karakter orang yang ngaji, yang belajar ilmu. Tadi malam saya diminta untuk menyampaikan materi di salah satu masjid yang sedang mengadakan penggalangan dana untuk membantu para pengungsi yang ada di Sumatera dan Aceh. Ya. Dari judul yang diminta oleh panitia itu adalah mari peduli dan ngaji. Ya. Itu judulnya Ibu, peduli dan ngaji. Ngaji dan peduli. Kita ngaji dan peduli gitu ya. Dua kalimat itu, saya mikir ngaji terus peduli itu materi ini. Ternyata ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang peduli itu sebenarnya adalah orang yang ngaji. Ya, nah, ini artinya apa? Ayo ngaji dan peduli. Ya. Hadis tentang keutamaan ngaji atau thalabul ilmi. Ya, diawali dari man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin, ya, meringankan satu kesulitan orang mukmin, maka Allah akan ringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
siapa yang menempuh jalan untuk thalabul ilmi, untuk ngaji, Allah akan mudahkan langkah baginya menuju surga. Satu paket antara peduli dan ngaji. Itu bukan hadis yang terpisah, tapi satu teks hadis dalam satu hadis, bukan terpisah. Sampai kemudian lanjutannya, wa mastama'a qaumun fi baitin buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan diturunkan kepadanya sakinah. Sakinah itu ketenangan. Jadi berkumpul di masjid membaca dan mempelajari Al-Quran, atau berkumpul thalabul ilmi seperti ini Allah akan turunkan ketenangan, sakinah. Nah sekarang yang dicari orang hidup itu apa loh? Jadi ya rono ini mesti digolek mung urip tenang. Ya, sing digolek kan iku. Ya. Bagaimana hidup ini bisa tenang? Nah, sumber ketenangan itu ternyata banyak orang yang berpendapat, oh sumber ketenangan itu harta, nek duitnya akeh, uripe tenang. Ternyata enggak juga. Gimana? Ada enggak yang orang duitnya banyak, hidupnya tenang? Ada juga yang enggak tenang. Ya, jadi duitnya banyak itu tidak menjamin ketenangan, apalagi dikit. Maksudnya itu bukan satu-satunya sumber ketenangan. Rumahnya besar itu juga tidak menjamin ketenangan hidup. Ya. Kemudian apalagi jabatannya tinggi juga nggak menjamin. Ya. Ada guru saya itu cerita, dia punya jamaah seorang pengusaha pesawat terbang. Pokoknya dia itu menguasai yang namanya pesawat terbang gitu, ya. Entah komisaris atau apa gitu. Tapi dia itu punya penyakit takut dengan ketinggian. Kan pada mawon toh, duwe pesawat tapi punya penyakit takut dengan ketinggian. Kenapa numpak pesawat? Ya, itu. Jadi ternyata ketenangan itu ketika seseorang mendapatkan sumber ketenangan yang hakiki, puncaknya adalah seseorang bisa bersyukur. Nah, syukur inilah puncak ketenangan dan kekayaan seseorang. Nah, orang yang ngaji akan diberikan ketenangan oleh Allah. Tapi kalau hanya dipotong hadis ini toh, ya nggak tenang-tenang. Karena ternyata ketenangan itu ketika kita peduli dengan orang lain. Semakin banyak peran kita dalam kepentingan umum, maka urusan-urusan kita pun akan banyak dimudahkan oleh Allah. Memberikan kemudahan kepada orang lain sebenarnya sedang menyiapkan kemudahan untuk diri sendiri. Kan apa yang kita perbuat untuk orang lain itu sebenarnya akan kembali kepada diri sendiri. Ya. Nah, itu kadang santri menggunakan dalil ini. Pesan nanti kalau